Ya, terima kasih Mbak Nur ya. Sebelumnya saya juga mau sampaikan sih kalau saya itu kan sebenarnya posisi di Jogja ya. Jadi memang kalau teman-teman di Jogja tambah ini lagi ya Mbak ya, tambah effort lagi nih untuk memperjuangkan kebutuhan sehari-harinya karena UMR di sini hampir separuhnya yang ada di Jakarta. Nah, kalau kami sendiri biasanya di Finansialku kita harus selalu ini Mbak apa namanya cek lagi ya terhadap cash flow harian yang sebelumnya pernah teman-teman gunakan ini seperti apa. Jadinya nanti kita dari situ itu bisa ngukur ya yang namanya UMR ini cukup apa enggak. Nah, salah satu contohnya adalah kalau kami di Finansialku dengan gaji UMR pun kita bisa lakukan dulu financial check up ya. Jadi kita cek dulu nih selama ini itu pengeluaran kita itu polanya bagaimana. Kalau income kan tadi udah tetap ya. Income-nya sudah misalkan 4 juta atau 2 juta atau berapapun itu gaji UMR. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perencanaan cash flow atau arus kas ini terlebih dahulu di awal. Jadi kebiasaan yang harus ditimbulkan adalah teman-teman mau gajinya berapapun harusnya ini rajin mencatat pengeluaran. Nah, ini hal yang dasar dan ini menjadi basic dari perencanaan keuangan sebenarnya. Nah, dari situ nantinya kita bisa lihat dulu nih, misalkan saya gajinya UMR, kemudian nanti bulanannya saya gimana dan lain sebagainya. Minimal kita nyatet 2 bulan atau 3 bulan itu kita tahu Mbak pola pengeluaran kita itu seperti apa. Nah, kalau sudah tahu polanya, kita tahu mana bagian yang boros, mana bagian yang bisa ngirit. Nah, setelah itu kita baru main prioritas kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini bagaimana? Nah, kami biasanya pakai piramida perencanaan keuangan ya Mbak ya, yang istilahnya kita amankan dulu, sehatkan dulu dari keamanannya keuangan, baru nanti ngomongin yang lain-lain. Nah, kalau keamanan sendiri itu biasanya kayak cash flow tadi harus paling enggak apa ya, enggak minus lah. Kalau bisa plus sisa ya, tapi kalau enggak bisa jangan sampai minus. Karena memang kalau di Jakarta dengan kebutuhan dan godaan seperti konsumsi dan lain sebagainya, kadang-kadang ngepas saja udah bagus. Nah, jadinya mainkan prioritasnya di sana. Jadi misalkan kayak kebutuhan pokok, kebutuhan apa namanya, yang benar-benar sifatnya itu kalau kita nggak ada itu kita nggak bisa hidup. Kayak makan, kemudian transportasi, kemudian utilitas ya, bayar listrik, air, pulsa mungkin, atau wifi, dan lain sebagainya, itu mutlak harus terpenuhi dulu kebutuhan dasar. Nah, kalau itu dengan 4 juta itu cukup atau misalkan bisa apa namanya malah kurang dari itu baru nanti sisanya kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya misalkan kayak tujuan keuangan yang lain kayak nabung dana darurat kemudian cicilan kemudian nanti sampai ada investasi nah itu setelah yang basic tadi selesai. Nah persoalannya kira-kira kalau 4 juta itu cukup apa enggak di Jakarta karena kalau saya sendiri di Jogja Mbak kalau untuk teman-teman di sini 2 juta itu UMP, UMR itu cukupnya cuma buat makan, tempat tinggal, sama transport aja. Nah, jadi kalau yang lain-lain kayak dana darurat, cicilan, atau investasi, kita nggak bisa maksain kalau memang struktur salary-nya seperti itu, dan kalau mau menambah apa namanya tabungan ataupun investasi dan lain sebagainya, kita udah nggak bisa ngepres lagi. Jadi kita paling cari income tambahan, kemudian kita coba-coba apa namanya ya berjualan atau mungkin lewat sosial media dan lain sebagainya dan itu salah satu ikhtiar yang kami lakukan. Kurang lebih itu dulu Mbak untuk basic awalnya Mbak.